Di-mute Saya di aja, Jogja, Pak. Pak. Oh, ya. Berarti sekarang udah subuh sama seperti saya ya, Pak? Iya. Aduh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Rindu bersekutu dengan Bapak. Amin, Pak. Kuat. Iya. Iya. Saya nggak tahu Pak Sutoyo dengan Pak Aven lebih tua mana ya? Lebih tua saya, Pak. Iya ya, kayaknya begitu ya. Iya. Jadi baru 70. Yang paling muda saya, Pak. 28. Ya, jadi kita informal saja. Saya juga menyapa Pak Aven yang dihormati dan dikasih Tuhan. Kemudian ada siapa? Saya perkenalkan dulu Pak Tanu Wijaya sebagai Ketua Yayasan Transformasi Internasional yang memang saya dirikan 20 tahun yang lalu, dan beliau bersama dengan kita malam hari ini. Shalom Pak Tanu. Shalom Pak, salam kenal semua. Pak. Iya, Pak Ricky Polman yang sudah luar biasa ya setianya kepada Tuhan dari dulu sekarang sampai selamanya. Iya. Kemudian Pak Henry Suhadi dari Toronto ya, kita ketemu di itu ya pada waktu sama Jeffrey Rahmat ya. Betul. Iya. Pak Donald juga ya, shalom. Kemudian Pak Benny, ya shalom. Kemudian Ibu Marlina Hulu yang satu-satunya ya wanita pada hari ini ya. Kemudian siapa lagi? Saya mau menyapa Pak Yohanes dulu pernah di gerejanya kita. Iya, ya Pak Yohanes, shalom. Pak Kiven ya, yang di Indonesia juga ya. Kenalan. Pak Kiven itu Manado, Pak. Oh, di Manado ya, jam 1, sekarang 1:30 ya. Ibu Marlina di Medan, Pak. Ya, Medan 1:30. Wow, luar biasa. Nanti lanjut jam 4 kami ada doa lagi nanti. Pak Kilat Lembong gitu. Shalom ya. Kemudian Pak Yohanes Sudarman. Luar biasa. Kalau saya lihat wajah kenalan, Pak. Iya Pak, wajah-wajah ini kayaknya memang Pak Rene ini mengumpulkan aktor dan aktris yang luar biasa ya. Haleluya. Iya. Saya tahun depan 61 ya. Jadi kita malam hari ini diminta saya sama Pak Rene untuk resolusi tahun 2022. Saya mikir habis, saya sendiri belum bikin resolusi, bagaimana saya mesti nolong orang bikin resolusi. Jadi izinkan saya bersama Bapak Ibu men-sharingkan riset dan apa yang selalu kami bagikan di menjelang akhir tahun atau di awal tahun di organisasi-organisasi, bahwa ada minimal 8 mekanisme ilahi yang ada di dalam hidup kita yang bisa dipakai untuk evaluasi, dipakai untuk resolusi, dipakai untuk inisiasi, dipakai untuk antisipasi, ya. Dan 8 hal ini seyogianya kita pakai semuanya. Kalau enggak ya minimal 50%. Ya, seringkali membuat planning itu hanya 1 atau 2 divine mechanism. Apa 8 divine mechanism itu? Saya akan share screen ya. Apakah bisa lihat semuanya? Bisa. Ya. Ya. Ya, nanti saya akan serahkan di Pak Rene dan silahkan diambil untuk dipelajari lebih dalam. Ini dari riset kami ya. Sudut pandang saya tentu saja firman Tuhan, tapi juga sebagai saintis saya membagikan itu lewat brain science, juga lewat human behavior ya. Jadi
manusia itu percaya nggak Bapak Ibu bahwa kita itu bisa menjadi manusia ilahi, ya, karena ada mekanisme ilahi, ya, yang disebut mekanisme ilahi itu nanti kita pelajari ada 8, ya. Kalau kita bilang kita nggak bisa serupa Kristus, justru itu adalah penipuan oleh dunia. Kita bisa seperti Kristus, kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 9, Bapak Ibu, saya menggumuli ayat ini ada 5 tahun lebih, karena dikatakan dalam terjemahan baru, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi atau Zoe tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sebab kenyataan yang saya alami justru saya itu tiap hari bisa berbuat dosa, entah itu pikiran yang kotor, negatif, perkataan yang tidak layak, kemudian emosi yang berlebihan, dan yang sering tidak saya lakukan itu adalah hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Nah, itu setiap evaluasi malam saya tuh jadi bergumul terus, kenapa ya? Terus saya mulai menggali firman Tuhan dan membenarkan diri dengan perkataan Paulus, ya, apa yang mau saya lakukan malah tidak saya lakukan gitu. Ada duri dalam daging, pokoknya ketika saya pelajari lebih dalam, akhirnya saya mengerti bahwa sebetulnya tabiat dosa itu sudah tidak ada dalam diri kita, diri saya juga. Setiap kali saya berbuat dosa selalu ada rasa penyesalan, rasa ingin bersih lagi gitu. Saya terikat dengan seekor angsa putih yang bisa kena kotoran, tapi segera dia masuk air dan mengibas-ngibaskan jadi bersih lagi. Tapi beda kalau seekor babi, ya, di Alkitab dikatakan jangan kasih mutiara ke babi gitu. Kenapa? Babi itu walaupun udah dibersihkan dia kekubangan karena memang kodratnya, tabiatnya itu berdosa, terus kotor gitu terus, ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mencatat minimal ada 8 nih, ya. Pertama, kita ini punya mekanisme ilahi karena roh kita berasal dari Allah. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya, yang disempurnakan roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Kejadian 2 ayat 7, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, yang tubuh fana yang bisa jadi debu lagi, dan mengembuskan nafas hidup atau roh immortal ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, bernyawa, dan berjiwa. Dan kalau kita memiliki bagian dari roh Allah itu, sebetulnya orang yang nggak terima Yesus itu ditulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 10, 11, 12. Dia datang pada miliknya sendiri. Ketika miliknya sendiri itu menolak dia, yaitu menggunakan kehendak bebasnya, rohnya juga tetap ada di situ, tetapi akan dihakimi. Ya, tetapi ayat 12, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut anak Allah. Ya, kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 7, bahwa kita dengan roh yang ada seharusnya kita bisa mengenal Allah lebih cepat, ya. Bahkan mengenal kejahatan roh dunia itu juga dari roh yang ada di dalam diri kita. Dan kedua, saudaraku, Roh Kudus mengajar kita segala sesuatu yang baik, benar, dan berguna. Itu ditulis dalam Yohanes 14:16, 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi itu saya tuliskan dalam bentuk aplikasi firman Tuhan. Ya, mari kita lihat berikutnya. Maaf, ini keluar lagi. Ya, oke. Nah, selain ada roh kita, ada Roh Kudus, ada hati nurani yang menasihati kita, Bapak Ibu.
Ya, Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saya selalu mengaktifasi hati nurani, ya. Ketika saya mau tidur, saya dengarkan apakah ada dosa, kesalahan, evaluasi itu lewat hati nurani. Dan saya teringat ketika Yesus menjadi manusia, dia setiap malam selalu menyendiri untuk melakukan evaluasi dengan Bapa. Di Ibrani 4 ayat 15 tidak ditemukan dosa karena Yesus itu tidak pernah meleset dalam hidupnya walaupun dia dicobai dengan kelemahan-kelemahan sama seperti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada pertanyaan bagaimana hati nurani seorang penjahat. Saya melakukan survei di 3 penjara di Salemba, penjara laki-laki, di Pondok Bambu, penjara wanita. Kami ketemu dengan Jessica Mirna, ya, kopi sianida itu juga. Lalu penjara anak-anak di Tangerang. Kesimpulannya satu, bahwa mereka sebetulnya waktu kami tes foto karakter dan wawancara, mereka itu tahu bahwa itu salah. Tetapi mereka bisa tidak tahan untuk melakukan kejahatan itu. Dan semua orang bisa mendengar hati nuraninya yang paling jahat sekalipun. Ya. Nah, Tuhan memberikan hati nurani itu sebetulnya ada fungsi otak yang namanya anterior singular cortex dan insular. Nah, insular itu yang mengingatkan kita. Ya, apakah hati nurani itu bisa tercemar? Bisa. Itu terletak di alam bawah sadar. Itu sebabnya kalau seorang tidak masukkan firman itu di alam bawah sadar, maka biasanya hati nurani jadi tumpul. Itu dikatakan oleh firman. Ya, kita sudah belajar 3. Nanti kita bisa diskusi juga kalau memang ada pertanyaan, ya. Lalu yang keempat itu understanding, ya. Pengertian kita akan kebaikan, Bapak Ibu. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pengalaman saya, Bapak dan Ibu, ketika saya menjadi konsultan di sekuler maupun di gereja, saya menemukan bahwa hikmat itu dimulai dari understanding. Ketika kita tahu saja, tapi tidak paham, itu bukan hal yang baik, karena orang bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, bisa mengecap lewat 5 indera kita, tetapi kita tidak paham. Contohnya rasa umami, itu rasa yang ke-6. Rasa umami itu kayak rasa micin gitu, ya. Itu harus dipahami, itu bagian dari rasa juga. Nah, ketika orang sudah bicara mengenai hal-hal yang di luar pengertian kita nggak bisa memahami itu ini apa, ini tuh apa gitu. Ya, seringkali juga gereja kami terdiri dari ada kaum intelektual, ya, ada juga kaum pedagang yang ada di Glodok, Pasar Baru, itu pola berpikirnya beda banget gitu, ya. Jadi salah satunya adalah ketika kami selesai berkhotbah dan yang terjadi adalah pedagang-pedagang itu kalau jam 6 pagi, ya, ibadah, itu pada minta disalami. Nah, tangan yang sudah disalami pendeta itu langsung dipukul-pukulkan pada produk yang dijual. Dia bilang laris. Gitu. Dan mereka percaya itu bisa jadi laris. Jadi satu kali ada di gereja kami pengkhotbah yang tidak sempat memberikan tangannya, itu langsung dibenci gitu. Karena apa? Hari itu luck factor-nya hilang gitu. Jadi tapi beda dengan ibadah yang jam 9 gitu, ya. Itu biasanya couples, dan beda dengan yang jam 11 itu kaum intelektual. Dan beda lagi jam 2, ya. Ada beda lagi jam 5. Jadi bagi saya pemahaman itu cukup penting, ya, mengenai pengertian. Pengertian itu bagi saya bahasa
bahasanya Pak Rene itu ngeh gitu ya, Pak Rene ya. Dong gitu loh. Dong. Oh gitu toh. Wah. Kalau kita tahu rahasia sulapnya Pak Rene baru walah gitu aja gitu. Tapi kalau nggak ngerti dasi kok bisa naik seret gitu. Waduh, bingung saya. Ya. Jadi begitu kita tahu itu paham. Oh iya ya. Gitu. Jadi bagi saya pemahaman itu salah satu divine mechanism. Pada waktu Yesus beragaliau, dia menari, dia bilang, ini rahasia nggak bisa dipahami para raja, hanya dipahami oleh orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi bagi saya pemahaman itu cukup penting ya. Ya, dan saya berharap di Global Indonesian Pastor ini kita bisa memiliki pengertian yang sama. Ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya Tuhan itu memberikan divine mechanism berupa intuisi. Ya, pimpinan Tuhan. Ya. Kalau binatang itu ada sebutan sendiri insting ya. Ya, Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar menunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Orang bilang insting itu indah keenam. Ya, pada waktu Rick Warren kehilangan putranya umur 30 dengan menembak kepalanya bunuh diri, dia berkata bahwa dia sudah punya firasat ya, bahwa satu kali anaknya ini yang bipolar memang ya, itu akan mati bunuh diri. Ya, tapi tidak semua orang bisa punya firasat seperti itu. Contohnya ya putra terkasih dari hambanya Pak Daniel Panji usia 37 tidak pernah ada yang menduga gitu ya. Jadi kita dukung doa beliau ya. Beliau adalah hamba Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan ya. Nah, ada orang-orang yang mungkin pas di foto karakter itu ungunya tinggi. Warna ungu itu adalah warna berpikir dan merasa. Merasa dan berpikir. Nah, itu kalau ada segmentasinya sampai 5 atau 6, biasanya intuisinya cukup tinggi. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan yang saya kumpulkan dari riset bersama tim psikolog maupun psikiatris dan para dokter yang ada di Power Character. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pernah nggak kita merasakan ada pikiran yang kita sebut jangan-jangan? Nah, kita abaikan seringkali, itu pikiran negatif. Tapi ternyata itu terjadi benar gitu. Ya. Nah, sebetulnya divine mechanism itu setiap orang bisa berbeda ya. Bisa membedakan roh, tapi intuisi itu memang ada, bisa kita pakai. Kalau ditanya oleh jemaat ya, yang Chinese bilang tahun depan itu katanya Pak Bastaman tahun harimau ya. Ya, kalau saya sih setiap hari harinya Tuhan, setiap tahun tahunnya Tuhan gitu ya. Kenapa manusia disamakan dengan harimau? Tapi mereka percaya begitu. Nah, yang lucu mereka tanya kepada saya, ada 3 gambar harimau. Harimau yang sedang mengaum, harimau yang sedang menutup mulut, dan harimau yang sedang marah gitu. Kira-kira tahun depan ini harimau yang mana, Pak? Gitu loh. Ya saya nggak jawab. Ya bisa 3-tiganya tergantung kita mau apa gitu ya. Karena saya berbicara dengan orang yang tidak beriman. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang yang kepingin membaca arti intuisi, apakah itu terjadi atau tidak. Tetapi bagi kita, orang benar hidup oleh iman. Ya. Nah, perlengkapan selanjutnya adalah imajinasi. Apakah kita tahu bahwa imajinasi itu satu dunia baru, dunia lain yang memang sudah disediakan Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu mau mencatat ya, ada di Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16,
Ya, 1 Petrus 1 ayat 13, Galatia 3 ayat 1, dan Matius 22, 47, dan masih banyak lagi. Di situ kata imajinasi itu ditulis dalam bahasa Yunaninya itu dianoia. Nah, di dianoia itu tempat Allah berbicara kepada kita. Bahkan para ahli otak ketika melakukan scanning MRI, magnetic resonance imaging, itu manusia memilih dengan otak kiri dan memutuskan dengan otak kanan. Otak itu nggak bisa dibagi kiri atau kanan ya Bapak Ibu. Otak manusia itu sebetulnya dipetakan berdasarkan fungsi. Nah, kalau bilang otak kiri, otak kanan itu fungsi pendidikan, pembelajaran. Karena otak kanan sebenarnya di drive oleh amigdala yang di belakang telinga itu, yang mengatur hormon dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8, itu fungsi imajinasi semua. Kita diminta oleh Rasul Paulus untuk berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita membaca kitab Filipi, itu adalah tulisan Rasul Paulus ketika di penjara dan mau dihukum mati. Nah, kalau kita lihat bahwa Rasul Paulus sering mengalami aniaya, penderitaan karena Kristus ketika ditangkap Paulus dan Silas di penjara yang paling gelap, ya, mereka memuji, menyembah, dan terjadi gempa bumi dan mereka bebas dan kepala penjara terima Tuhan. Nah, ini Rasul Paulus sudah tahu bahwa dia akan mati dipancung, ya, tapi dia masih bisa berkata yang benar, yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, pikirkannya. Ya, berarti kesimpulan kita satu, ya, pikiran kita itu adalah sebuah pilihan. Dan para brain science berkata kalau keputusan itu diambil oleh otak kanan, ya berarti kita harus menjaga otak kanan kita itu betul-betul kudus seperti yang ditulis dalam Matius 5 ayat 8. Kalau kita suci, maka kita bisa melihat Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengimajinasikan Tuhan, mengimajinasikan tahun 2022 yang mau kita buat resolusinya itu tergantung dari iman kita tentu saja. Ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya adalah kehendak bebas kita, Bapak Ibu. Ya, kehendak bebas kita itu memang yang ketujuh, ya, bisa membawa kita kepada Tuhan ketika kita menyerahkan hak kita atau membawa kita kepada dunia. Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena kehendak bebas kita itu adalah sebuah pilihan-pilihan bebas. Ya. Ada orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mau hidup di dalamnya. Ketika saya melihat keputusan Pak Bastaman, beliau yang berlatar belakang belum terima Kristus, tapi terima Kristus, sekarang beliau dipakai Tuhan untuk di area itu. Ya, saya lihat Pak Rene juga dipakai Tuhan untuk networker. Beliau tuh networker. Ya, rasanya seluruh dunia itu kenal sama beliau dan beliau kenal gitu rasanya, ya. Jadi itu Pak Rene. Jadi ada lagi yang saya tahu Pak Sutoyo itu orang yang sangat senior yang saya hormati, ya, di Gereja Baptis. Sekarang beliau itu betul-betul ditunggu Pak Sutoyo untuk memberikan konsep-konsep, memberikan pilihan-pilihan, penyegaran-penyegaran. Saya baru selesai 12 kecerdasan orang Israel di Sinode Baptis loh Pak, dengan Pak Joko dan teman-teman. Dan itu mereka rindu, ya, ada pembaharuan di Gereja Baptis, dan sekarang lembaga Literatus Baptis itu dipimpin oleh Pak Roni, ya, yang aslinya dari Amerika tapi nggak bisa balik, ya.
istrinya aja yang masih di Amerika. Nah, saya percaya bahwa kehendak bebas kita itu sesuai dengan talenta kita juga. Pilihan-pilihan yang kita mau serahkan kembali untuk melayani Tuhan atau tidak. Saya bersaksi sedikit, Pak Rene, saya ditawari oleh Gallup Institute untuk pegang Gallup di Indonesia. Tapi saya karena sudah memutuskan tidak mau bekerja sama orang, bekerja sama Tuhan aja, ya saya tolak walaupun gajinya itu menggiurkan sekali ya, bicara gajinya hampir semiliar itu ya per bulan ya. Tapi ya saya dengan rela, dengan sukacita nolak aja gitu. Kenapa? Orang tidak hidup oleh karena uang saja, tetapi damai sejahtera, sukacita, dan kuasa Allah ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir itu Tuhan memberikan divine mechanism berupa telinga dan mata rohani. Ya. Yesaya 30, 20 dan 21 berkata demikian ya. Mari kita lihat. Ya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air sebar sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Telinga dan mata rohani itu ada. Jadi terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita bisa mendapatkan karunia, ya, telinga dan mata rohani. Kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa melihat dengan karunia penglihatan. Dan itu adalah divine mechanism yang akan kita pakai untuk membuat resolusi tahun 2022. Sebelum kita tanya jawab, izinkan saya berdoa buat kita semua. Bapakku di surga, 8 hal ini seyogianya kami ketahui dan hamba-Mu percaya bahwa rekan-rekan hamba Tuhan ini sudah tahu juga. Tapi kami mau mengaktifasi dan menggunakannya untuk membuat resolusi tahun 2022 terhadap keluarga kami, diri kami sendiri, maupun jemaat-Mu. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkatilah yang hadir, terutama Pak Rene yang mengkoordinasi ini. Biar malam hari ini, pagi hari di Amerika, tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali pada Pak Rene. Pak Tanu udah ketemu, Pak? Sementara menunggu Pak Yakub, boleh saya tanya, Pak? Baik, Pak Sudarma, silakan. Ya, ini pertama tentang discernment, Pak. Kan Tuhan juga memberikan kita discernment. Apa itu paralel dengan intuisi, Pak? Maksud di dalam 8 mekanisme ini? Lebih tepatnya di mata dan telinga rohani ya, Pak? Oh, kalau discernment itu di mata dan telinga rohani, Pak, ya? Kalau intuisi itu ada di jiwa, Pak. Oke. Kalau emosi, Pak, kan Tuhan pakai kita punya emosi juga ya, perasaan kita. Itu masuk di mana dalam lapan ini, Pak? Emosi ada di jiwa, Pak. Jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu ada komponen roh, jiwa, dan tubuh, Pak Sudarma. Jadi maksud Pak Yakub tidak termasuk dalam 8 mekanisme ini, Pak? Yang mana, Pak? Discernment. Emosi. Ini ke arah biru. Emosi lebih tepatnya pakai imajinasi, Pak. Emosi itu di imajinasi. Iya. Oke. Jadi emosi itu dikendalikan oleh imajinasi kita. Contohnya ketika seseorang itu bisa veteran perang itu cerita, Pak, yang US Army yang ditahan di mana Vietnam, itu mereka tidak dikasih cahaya dan maaf berak kencing di situ, tapi ada 1-2 veteran perang itu cerita karena dia sudah dibebaskan dan hidup, yang lain mati, Pak, karena dia mengimajinasikan, karena nggak dikasih arloji juga kan, jadi dia nggak tahu. Dia tiap pagi bangun, berdoa, makan pagi, latihan menembak, terus jalan-jalan kemana, terus dia tertidur, bangun lagi seperti itu, dan akhirnya tubuhnya dan jiwanya tetap selamat gitu, sehat lah, Pak. Gitu. Jadi imajinasi itu membuat kita itu mental kita sehat atau tidak gitu, Pak.
Demikian. Kalau visi mungkin bisa dimasukkan ke imajinasi juga kali Pak ya. Ya Pak, visi benar. Dan sebetulnya visi itu trigger daripada iman kita atau vice versa bisa. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi Terima visi kasih, bukan Pak. ambisi ya Pak ya. Iya. Kalau ambisi itu emosi yang tadi Pak Sudarma bilang. Ya, ambisi ditambah kehendak bebas, Pak. Oke. Ya. Jadi tidak memberikan kehendak bebasnya itu kepada Tuhan. Nah, akhirnya jadi ambisi. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat berkualitas.